kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatus shalah 'ala al-wajhil ma'mur, dan dirikan salat sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ya. Kemudian wa daf'uz zakah ila mustahiqiha, dan bayar zakat kepada orang-orang yang mustahiq. Jadi hadis ini sesuai apa tadi yang kita baca, an Ibnu Umar, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, an Ibnu Umar. Di sini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau adalah anak, ya, dari Amirul Mukminin, ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah keberapa, Bu? Ya, pertamanya siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kedua Umar, kemudian yang ketiga ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala, kemudian ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Sayyidina Umar yang namanya Amr, ya. Namanya Amr. Kemudian di sini ya disebutkan Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Nama aslinya itu Amr. Ya, Amr. Nama ayahnya Umar. Makanya di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ya, karena ayahnya dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita sudah bahas biografinya, ya, perjalanan hidupnya di hadis keberapa tuh? Ya, hadis ketiga. Hadis ketiga, hadis kedua juga ya. Dari Umar. Oh, Sayyidina Umar. Yang kedua Sayyidina Umar. Hadis yang ketiga dari anaknya, ya, Ibnu Umar. Ya. Jadi Ibnu Umar ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Hurairah atau Abdurrahman Ad-Dawsi, ya. Hadisnya sekitar 2630 hadis, ya, 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian salah satu cerita, ya, yang banyak yang kita ambil ibrahnya, kemudian banyak yang dijadikan pembahasan oleh para guru-guru kita, para asatidz, para habaib, ya, para kiai semua, adalah bagaimana ketika Sayyidina Umar ini menjodohkan anaknya, ya. Jadi Sayyidina Umar menjodohkan anaknya ini, Ibnu Umar, kepada seorang anak penjual susu, ya, susu perah, ya. Jadi dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, ya, kebiasaannya itu belusukan, Bapak Ibu semua. Ya, belusukan. Cuman belusukannya nggak pakai media, nggak pakai wartawan. Ya, dan belusukannya malam. Kalau sekarang kan belusukannya panggil media dulu baru belusukan. Ya. Kemudian belusukannya supaya orang pada tahu. Tapi Sayyidina Umar, ya, mencontohkan belusukan yang ikhlas, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tengah malam. Jadi dia ketika jadi khalifah Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ini suka ngontrol masyarakatnya, ya, suka ngontrol masyarakatnya malam-malam, dicek, ya, apakah ada orang yang kelaparan, ya, apakah ada orang yang sakit. Kemudian gak sengaja ketika berdiri, ya, di depan rumah, ya, seorang penjual susu perah ini, ya, bahwasanya terdengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Ya, percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Jadi ketika itu memang lagi musim kering, ya, paceklik, kemudian nggak ada rumput, kemudian hewan ternak ngasilin susunya sedikit. Kayak kemudian ibunya ini, ya, ini nyuruh anaknya supaya mencampur susu dengan air. Jadi terdengar percakapan tersebut kepada Sayyidina
Sayyidina Umar, nggak sengaja, bukannya Sayyidina Umar nguping-nguping. Ya, tapi nggak sengaja terdengar percakapan, ya, ibunya memerintahkan anaknya ini untuk mencampur air dengan susu supaya terlihat lebih banyak lagi. Tapi anaknya ini, ya perempuan ini nggak mau, ya nggak mau ngikutin perintah ibunya. Ya, kemudian dia bilang bahwasanya ini dilarang oleh Tuhannya Sayyidina Umar, kemudian juga dilarang oleh sang khalifah. Kemudian ketika dikatakan seperti itu oleh anaknya, maka ibunya bilang lagi, udah Sayyidina Umar nggak akan melihat apa yang kita lakukan. Ya, tapi anaknya bilang bahwasanya benar, Sayyidina Umar mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhannya Sayyidina Umar dan Tuhan kita semua pasti melihat apa yang kita kerjakan. Mendengar perkataan seperti itu dari anak yang masih remaja lah. Ya, Sayyidina Umar kaget ya dengar perkataan anak tersebut yang bisa menjawab apa yang dikatakan oleh ibunya, ya sesuatu perintah yang memang perintahnya adalah maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi anak itu tidak menuruti perintah tersebut tapi dibalas dengan perkataan yang luar biasa. Ya, jadi anak itu menggambarkan bagaimana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya setelah itu Sayyidina Umar langsung masuk. Ya, pada takut dua-duanya karena ada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian akhirnya setelah dijelaskan semua, dia panggil anaknya ini Sayyidina Ibnu Umar, ya Sayyidina Amr ini untuk dijodohkan, dinikahkan oleh wanita tersebut. Ya, karena kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ya tidak patuh, tidak tunduk kepada orang tua kita kalau orang tua kita ngajakin atau menyuruh berbuat maksiat. Ya boleh kita menolak atau membantah perintah tersebut, tapi bantah dan menolak dengan kalimat yang baik. Ya. Dengan akhlak yang baik. Ya, fala tuti'huma. Wa in jahadaka 'ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Jadi kalau keduanya memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, ya berbuat dosa di hadapan Allah, maka fala tuti'huma, maka jangan ikutin keduanya. Ya, wa sahibhuma ma'rufa, tapi bersahabat, bergaul, berakhlak dengan keduanya dengan akhlak yang